Sangat sederhana. Bagaimana cara mengukur kadar intelektualitas seseorang? Dimulai dengan melihat sampai sejauh mana intensitas dia dalam mengatakan pokoknya. Kalau ada orang yang mengatakan pokoknya, itu biasanya memiliki kadar intelektualitas yang rendah. Kata pokoknya itu doktrin atau mungkin juga dogma. Tetapi yang lebih mungkin itu adalah gara-gara dia meyakini sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengajukan argumentasinya karena memang apa yang menjadi keyakinannya itu lemah atau salah, atau setidaknya menurut keyakinan dia tidak bisa dipertahankan secara argumentatif. Makanya dia bilang pokoknya. Nah, pokoknya gitu, titik. Atau misal kita juga bisa lihat, misal ya, ini varian kata yang lain. NKRI harga mati. Siapapun yang mengatakan itu sesungguhnya tidak bisa memaknai nasionalisme. Karena sebenarnya tidak ada yang namanya harga mati. Sebuah bangsa itu adalah kesepakatan bersama. Indonesia didirikan itu atas dasar kesepakatan bersama. Dan kesepakatan bersama yang dimaksud itu, bersamanya itu adalah rakyat yang begitu banyak. Artinya rakyat bisa saja berbeda pendapat. Jadi kalau ada orang yang sampai mengatakan ini adalah harga mati, titik, dan lain-lain, sesungguhnya dia tidak bisa memaknai makna kebangsaan itu sendiri. Pendek ya, cara terbaik kedua untuk menakar kadar intelektualitas seseorang adalah dengan mengkritiknya. Jadi baraya begini ya, kritik itu sebenarnya sangat-sangat penting. Sangat penting. Saya ilustrasikan, saya ingin berjumpa dengan seorang presiden. Sudah janjian, saya sudah bersiap-siap. Di tengah jalan saya bertemu dengan seorang kawan. Kemudian kawan itu mengatakan, "Ih, mulut kamu bau." Seandainya kritik itu saya terima, atau klaim itu saya terima, maka itu akan baik banget buat saya. Itu akan menyelamatkan muka saya di depan presiden. Tetapi jika saya malah menyerang balik dia, "Apa sih mulut kamu tuh yang bau?" Marah, ketika dikritik marah, dan itu tidak akan menyelamatkan saya sama sekali. Jadi kritik itu seringkali menyelamatkan seseorang. Maka siapapun yang dikritik kemudian dia menolaknya, maka sebenarnya dia telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam kesesatan. Dan kita juga bisa melihat bagaimana cara dia bereaksi saat menghadapi kritik. Begini Baraya, jiwa manusia itu seperti air dalam bejana. Semakin besar jiwanya, semakin besar bejananya. Itu ilustrasi yang sering saya kemukakan. Jadi maksudnya ketika air itu ada dalam bejana yang luas, kemudian dimasukkan 1 sendok teh garam, maka dia tetap rasanya tawar. Kalaupun dia ditambahkan gula 1 sendok teh, dia tetap tawar karena bejananya besar sekali. Jiwanya besar. Ketika mendapatkan kritikan, dia biasa-biasa aja, dia terima saja, tetapi tidak mengubah karakternya, tidak mengubah jiwanya, tidak mengubah moodnya. Begitupun ketika dia mendapatkan pujian, dia biasa-biasa aja. Orang yang jiwanya lemah, itu adalah orang yang ada dalam air dengan bejana yang kecil. Dikasih uyah sedikit langsung asin, dikasih gula sedikit langsung manis. Orang yang jiwanya kecil itu, dikasih kritikan dia marah-marah, dikasih pujian dia mudah sekali tersanjung. Jadi Baraya, kalau ada orang yang mengkritik, sikapi itu secara positif. Kritik itu mungkin saja menyakitkan, tetapi itu sangat berguna, sangat berfaedah. Orang yang dipuji terus-terusan, itu akan hancur karakternya. Orang yang dihina terus-terusan, itu juga akan hancur karakternya. Baraya tahu bagaimana caranya menghancurkan channel saya? Misalkan, puji saya terus-terusan tanpa memberikan kritik, maka saya dengan channel ini pasti akan hancur. Baik Baraya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini saya pikir banyak sekali ada di Indonesia. Bagaimana cara menakar kadar kualitas intelektualitas seseorang adalah dengan mengetahui bagaimana cara dia mengambil kesimpulan. Jadi Baraya begini, seperti yang saya bilang barusan, ini banyak sekali menjakiti orang-orang Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia yang ngambil kesimpulan itu berdasarkan pengalaman pribadinya saja. Kamu percaya nggak sama corona? Enggak, ini di data lihat banyak nih, kota saya banyak, tapi saya nggak pernah menemukan satu kali pun. Nah, begitu ya. Itu jadi data yang sudah diketahui itu dibantah oleh pengalaman pribadi karena saya tidak pernah melihat sama sekali gitu. Gitu ya. Nah, jangan deket-deket sama kelompok itu mah jahat. Enggak kok. Ke saya mah baik dia mah. Jangan deket-deket sama preman itu mah enggak, sebenarnya dia ke aku baik kok. Nah,
jangan jadikan pengalaman pribadi itu sebagai cara untuk mengambil kesimpulan akhir. Tetapi kalaupun ada orang yang melakukan seperti itu, artinya orang itu memiliki kadar intelektualitas yang, mohon maaf, rendah. Begini Baraya, dalam metodologi ilmiah misalkan ya, apakah kita bisa menyimpulkan sesuatu dari pengalaman empiris? Bisa. Pengalaman pribadi saya, kemudian saya ambil kesimpulan dari situ, bisa? Bisa. Tapi itu baru pengalaman satu orang, dan pengalaman itu disebutnya kasus, bukan fenomena. Bagaimana cara mengukur fenomena adalah dengan melakukan general. Jadi banyak kasus, kemudian kasus-kasus itu ditelaah satu-satu. Nah, kalau ternyata kasus-kasus itu dalam jumlah banyak itu sama, menunjukkan karakter-karakter yang sama, maka bisa diambil kesimpulan. Dan memang ya tidak semua, tapi banyak sekali orang yang mengatakan misalkan, wah gila orang ini cerdas banget, persis sama seperti pemikiran saya gitu. Jadi menakar kecerdasan seseorang itu dilihat dari pemikirannya sesuai dengan saya atau enggak. Wah subhanallah, orang ini cocok banget dengan pemikiran saya, luar biasa orangnya. Orang disebut luar biasa karena secara pribadi cocok dengan pendapatnya. Nah, kan banyak orang-orang Indonesia yang menakar segala sesuatu itu berdasarkan masalah pribadinya, berdasarkan penilaian pribadinya. Inilah yang akhirnya memecah belah orang-orang di Indonesia atau bahkan di dunia. Orang-orang yang menganggap dirinya Salafi atau Wahabi itu hanya dengar ceramahnya dari Ustadz Basalamah, Ustadz Firanda, tapi gak mau dengar dari Habib Rizik. Yang pengikut FPI hanya mau dengar dari Habib Rizik, tapi gak mau dengar ceramahnya Quraisy Shihab karena liberal, karena apa dan sebagainya. Orang-orang yang mendukung atau melihat Quraisy Shihab, yang senangnya sama Quraisy Shihab, gak suka sama Gus Muwafiq, Gus Miftah, yang NU dan sebagainya. Nah, akhirnya orang-orang ini terkotak-kotak karena pengalaman saya pribadi, ini yang benar, itu apa sih? Ini pribadi saya, ini apa sih begitu, dan lain sebagainya. Kadar intelektualitas yang rendah ternyata menghasilkan dampak yang sangat buruk, yaitu perpecahan. Bayangkan kalau orang-orang dengan kadar seperti ini itu jumlahnya banyak, dan kita bisa lihatlah kondisi Indonesia bagaimana sekarang ya. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat, dan ini adalah kelanjutan dari poin yang ketiga. Bagaimana cara melihat kadar intelektualitas seseorang? Itu biasanya kalau orang itu sering sekali mengungkapkan frame kepada orang lain, maka fix dia adalah orang yang memiliki kadar intelektualitas yang rendah. Frame itu bisa dimulai dari pribadi kayak yang tadi itu. Misal begini, apa sih nahi mungkar, sok suci lo, munafik. Nah, kata-kata sok suci dan munafik itu adalah frame. Kan kita nggak pernah tahu ada orang itu munafik atau enggak. Kan ada orang yang melakukan kebaikan, apakah dia munafik? Apakah dalam hatinya sebenarnya pengen cari muka? Ya bisa aja begitu, tetapi bisa juga tidak. Maksudnya dalam hal itu adalah perkara gaib, perkara yang tidak mungkin kita ketahui. Nah, niat orang itu kan kita nggak tahu. Nah, tapi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, maka sebenarnya dia sudah membuka aibnya sendiri. Maksudnya begini Baraya, ya, saya ambil contoh begini. Ada pengemis, kurus di pinggir jalan, kehujanan. Kemudian kita ngelihat dia dan kita iba. Aduh, kasihan banget. Kenapa kita kasihan banget sama dia? Karena kita itu menakar kasihannya dia dengan membayangkan seandainya saya ada di posisi dia. Jadi referensi utama setiap orang untuk mengenali orang lain adalah dirinya sendiri. Ini penting, harus dicatat. Misal begini Baraya, apa bikin konten kayak gini cuman buat AdSense doang? Nah, sebenarnya dari mana dia tahu ini cuman sekedar buat nyari AdSense? Kan nggak tahu. Tapi kenapa dia menghasilkan kesimpulan itu? Karena kalau ada di posisi yang sama, dia memang melakukan itu. Jadi, oh munafik lo. Kalau ada di antara orang yang nyebut Baraya, oh munafik lo, gara-gara perilaku yang dia tidak tahu sebenarnya, maka camkan bahwa dialah yang munafik itu. Kenapa? Karena dia akan melakukan itu kalau di posisi Baraya. Dan kalau dibiarkan, ini akan berlanjut pada siapapun yang mengkritik saya, dia munafik, dia kafir. Siapapun yang di luar kelompok saya, dia gak bener, dia antek asing, dan sebagainya. Nah, muncul pikiran-pikiran semacam itu bukan gara-gara dia tahu bahwa musuhnya itu antek asing, tapi dia tahu kalau seandainya saya ada di posisi itu, dia akan menjadi antek asing. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke poin kelima. Apa yang membuat seseorang itu ketahuan kadar intelektualitasnya? Adalah dengan bagaimana cara dia meluapkan kebenciannya.
Baraya begini, saya suka kadang-kadang nge-stalk KKI, nge-stalk KKI ya. Kenapa? Saya lihat komen-komennya aja di bawah itu ternyata banyak sekali hujatan. Ada yang, gua datang ke sini cuma untuk dislike, gua datang ke sini cuma buat report, gua datang ke sini cuma untuk ngeliatin komen-komen yang negatif, yang nyerang terus gua like gitu. Atau Chandra Naya gitu ya, atau siapapun yang dibenci di Indonesia, kan orang-orang yang membenci itulah yang jadi masalahnya, bukan KKI-nya. Misal begini, KKI itu sok cantik, KKI itu sok bijak. Terus kalau dia sok bijak, apakah dia menghasilkan inflasi? Kan tidak. Kalau dia sok cantik, apakah dia menghasilkan pengangguran yang luar biasa di negeri ini? Kan tidak. Lalu kenapa kita protes? Kita protes itu karena kita punya kebencian. Ibaratnya begini, Baraya itu adalah gelas berisi racun. Bagaimana cara mengeluarkan racun itu, menumpahkannya. Jadi kalau Baraya menumpahkan kebencian pada orang lain, itu artinya dalam diri Baraya penuh racun, penuh kebencian, penuh rasa sakit, penuh penderitaan. Hanya orang yang menderita, yang sakit, yang menumpahkan kata-kata kebenciannya kepada pihak lain. Baraya, orang intelektualitas tinggi itu susah untuk membenci, karena dia mengerti pokok masalahnya di mana. Sedangkan orang yang kadar intelektualitasnya rendah itu membenci untuk mengurangi beban tekanan batin yang ada dalam hatinya. Siddhartha Gautama pernah mengungkapkan bahwa kebencian itu adalah Baraya nimpuk orang lain pakai lahar. Jadi sebelum orang lainnya kena, Baraya sendiri yang udah terbakar. Jadi Baraya, kalau ada orang yang menjudge atau menghakimi orang lain dengan kata-kata yang kasar, siapapun dia, apapun gelarnya, itu kata-kata kasar itu menunjukkan bahwa memang jiwanya sedang kotor, sedang kasar, sedang rusak. Segelas susu hanya bisa menumpahkan susu, segelas anggur hanya bisa menumpahkan anggur. Jadi apapun kata-kata yang dilontarkan itu menunjukkan memang hatinya seperti itu. Gitu ya. Ya, itu memudah lah ya. Kemudian kita masuk ke poin ke-6. Apa yang membuat kita mengetahui kadar intelektualitas seseorang adalah dengan bagaimana cara orang itu menolak objektivitas. Baraya begini, objektif itu sangat penting, tetapi sangat jarang sekali dipahami oleh bangsa kita. Ya, kita kritiknya terhadap bangsa kita ya, bukan berarti selalu menjelek-jelekan. Misalkan begini, ada Ade Armando ngomong, tidak didengarkan sama lawannya hanya bilang, Ade Armando mah jangan didengerin, cuman gini-gini doang. Kemudian ada misalkan Rocky Gerung debat, ngomong-ngomong, pinter apaan, dia mau apa aja semuanya, salahin pemerintah, salahin Jokowi gitu. Baraya, yang seharusnya kita lihat itu apa yang dikatakannya, bukan siapa yang mengatakannya, bukan soal Ade Armandonya, bukan soal Rocky Gerungnya, bukan soal Quraisy Shihab Jokowi atau Habib Rizik atau siapapun, bukan orang-orang seperti itu. Yang kita lihat adalah apa yang dikatakannya. Ini adalah pesan dari Ali bin Abi Thalib misalkan. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau melihat dari siapa orang yang mengatakannya, maka kita akan terkotak-kotak dan kita akan menjadi sesat. Karena setiap orang itu bisa baik dan bisa jahat. Kalau kita terima semua dari orang ini saja, yang baik-baiknya kita terima, tapi yang jahatnya juga kita terima. Saya pernah ungkapkan metodologi Imam Bukhari di video yang ini. Imam Bukhari adalah salah satu ulama hadis terkemuka. Ketika dia memilah hadis, dia tidak pernah melihat dari siapa dia. Dia tutup mata. Dari golongan Khawarij, dari golongan Syiah, dari golongan Mu'tazilah, dia tidak peduli itu. Kalau orang itu jujur, kalau orang itu akhlaknya baik, ya dia terima. Itu saja. Makanya di dalam sanadnya Bukhari itu banyak sekali orang-orang Syiah, ada orang Khawarij, ada orang Mu'tazilah. Tetapi di sisi lain Imam Bukhari tidak pernah mau menerima sanad dari Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah adalah imam fikih terbesar di dunia Islam. Bukan berarti Bukhari benci, Bukhari itu banyak sekali mengutip pendapat Imam Abu Hanifah dan banyak sekali membela pendapatnya, tetapi tidak mau mengambil hadis dari beliau. Kenapa? Karena, berhenti juga ya. Karena objektif. Jadi sekali lagi ya, lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Menjadi objektif itu enak, tetapi kita susah karena ego kita cenderung mengantarkan kita menjadi follower dari satu pihak. Baik Baraya, sekian saja. Mohon maaf banyak gangguan. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disuruh, kita terbiasa diperbudak, sehingga ketika kita